Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ebi Kumarul dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang telah memberi kita nafas, telah memberi kita nikmat kesehatan, telah memberi kita nikmat kesempatan, dan telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Baiklah, langsung saja sedikit yang akan saya sampaikan tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa disebut juga MEA yang berada dalam mata kuliah ASEAN itu sendiri. Baiklah, di dalam ekonomi ASEAN ada 4 pilar, yaitu pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. 3, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Minister Meeting atau AEM di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Cetak biru MEA 2025 akan terbangun di atas cetak biru MEA 2015 yang terdiri dari 5 karakteristik yang saling berterkaitan dan saling menguatkan, yaitu A. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. B. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis. C. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. D. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Dan E. ASEAN yang global. MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya asing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Per 31 Desember 2017 tercatat 72 dari 118 provinsi implementasi MEA di tahun 2017 telah berhasil diimplementasikan. Dari 46 prioritas yang belum diimplementasi, 12 diantaranya telah diimplementasi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Adapun Indonesia sejauh ini telah mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut. MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015 dan bertujuan untuk membangun ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis, meningkatkan konektivitas dan kerjasama sektoral, tangguh, inklusif, berorientasi, serta berpusat pada masyarakat, serta ASEAN yang global. Cakupan kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerjasama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dapat kita lihat profil perekonomian ASEAN sebagai berikut. A. Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral, dan tanaman pangan. B. Jumlah penduduk ASEAN yang besar, yaitu 633 juta jiwa di tahun 2015. Mayoritas adalah usia produktif. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5% sampai dengan 6% per tahun. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antar negara anggota, Narrowing the Development Gap, ASEAN memiliki Event for ASEAN Interaction atau EIA atau Inisiatif Integrasi ASEAN atau IIA. IIA bertujuan menciptakan pembangunan merata antara ASEAN.
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dengan CLMV yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Pelaksanaan Intiafair for Asian Integration atau Intiativen for Asian Integration dilaksanakan dalam bentuk proyek pelatihan, peningkatan kapasitas, bantuan pembangunan lembaga, dan saran kebijakan dan studi kelayakan. Pendanaan proyek Intiaven for Asian Integration. Pelaksanaan proyek pada umumnya mendapatkan pendanaan dari ASEAN, mitra bicara atau lembaga internasional dalam rangka IAA serta secara bilateral. Proyek-proyek Intiated for Asian Integration. Pada awalnya proyek integration dilaksanakan di bidang ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, peningkatan kapasitas integrasi kawasan, energi, iklim, investasi, pariwisata, pengentasan masyarakat miskin, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam perkembangan proyek IAA diperluas mencakup bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Di samping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN telah menyetujui ASEAN Framework of Equitable Economic Development atau AFED, atau kerangka kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi yang setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya antara lain pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan usaha mikro kecil dan menengah, dan partisipasi yang lebih luas dalam provinsi integrasi ASEAN. Baiklah, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi ASEAN. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.